Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Fredzi dengan NIM 23500311023 dari kelas A Teknik Sipil Unjani 2023. Di sini pada video kali ini saya akan meneruskan progres dari analisis struktur atau pembentukan struktur menggunakan SAP 2000. Pada video ini kita akan memasuki tahap analisis struktur di mana kita kemarin sudah membuat permodelan serta melakukan pembebanan struktur. Nah, pada tahap akhir ini kita bisa menganalisis strukturnya apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, langkah pertama kita bisa melakukan run dengan cara mengklik tombol run di atas ini, run analysis. Kita bisa klik, kemudian untuk default sendiri sebenarnya ini ada di sini show after 4 second, cuman kita bisa allow show saja. Kita bisa run now. Nah, di sini nanti muncul ada nilai untuk frekuensi, kemudian T atau periode. Ini tergantung mode atau pembebanan yang kita buat. Bisa kita close. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa klik di sini show undeformed shape untuk agar bangunan ini tidak terdeformasi tegak seperti ini. Kemudian kita bisa jangan ini tipe standar. Nah, kita bisa mengetahui beberapa nilai. Caranya kita klik ke display. Di sini ada show tables. Kita bisa klik di sini show tables. Nah, kemudian di sini kita bisa ke analysis result untuk melihat data analisis. Kita klik bagian struktur output, manual information, kemudian participating mass ratio. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa lihat ini, kita rubah dulu satuannya ke kilonewton meter. Play. Nah, di sini kita bisa lihat partisi massa mencapai 1% itu ada di mode 8, dimana pada mode ini partisipasi massa sudah mencapai 0,999. Nah, kemudian kita bisa ekspor ke Excel dengan cara klik file, kemudian export current table, kita pilih to Excel. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini data yang sudah diekspor ke Excel. Nah, untuk partisipasi massa mencapai 1% kita bisa lihat di sini ya. Kemudian kita bisa down atau saja ini. Nah, kemudian kita bisa menghitung yang namanya nilai T. Di sini saya sudah membuat template untuk perhitungannya sendiri. Di sini mencari nilai T min dan T max, di mana T max itu sama dengan CU kalikan TA dan T min itu CT kalikan H pangkat X HN pangkat X. Nah, ini koefisien CU ini kita bisa melihat pada data SD1 dan SDS. Nah, data SD1 dan SDS ini kita bisa peroleh dari program RSA. Dari sini ini seperti biasa kita tentukan dulu lokasinya di Bandung, kemudian kelasnya saya tanah lunak. Nah, kemudian kita bisa klik hitung, nanti kita ke text result. Nah, di sini ada nilai untuk SDS dan SD1 ya sebesar 0,698734, untuk SDS dan SD1 0,64154. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan yang namanya koefisien CU, di mana koefisien CU ini
Jika SD1 ini lebih dari 0,4, maka dia 1,4 karena yang kita cari tadi itu SD1-nya 0,64, artinya lebih dari 0,4. Kita bisa masukkan di sini koefisiennya 1,4. 1,4. Nah, untuk CT di sini kita bisa masukkan 0,466, 0,466, 0,0466, dan untuk H di sini kita masukkan 12 dan untuk X-nya 0,9. Nah, kita bisa mendapatkan Tmin, Tmin, dan Tmax. Tminnya 0,436 detik dan Tmaxnya 0,611. Kemudian untuk rekapitulasi periode fundamental struktur gedung pada periode T di sini kita bisa menggunakan kita bisa mendapatkan dari SAP 2000 dengan cara kita ke SAP, kemudian di sini kita pilih show default shape. Nah, di sini kita bisa ke modal, kemudian ininya T1. Nah, pada satu ini gedung akan bergerak ke arah X, ke arah sana, ke arah X. Nah, T-nya sendiri itu 0,85087. 0,85807. Kemudian untuk arah Y, kita bisa pilih ini, kemudian mode numbernya kedua, kita bisa klik. Nah, gedung akan bergerak ke arah Y, ke belakang gitu ya. Nah, T-nya sendiri 0,79606. 0,79606. Nah, di sini karena periode pada program SAP 2000 lebih besar dari periode max atau Tmax, maka struktur bangunan yang digunakan adalah periode maksimum Tmax untuk analisis gempa arah X, yaitu sebesar 0,611 detik. Nah, kemudian kita bisa menghitung SDS nah di mana kita bisa menghitung CS. CS ini rumusnya 0,044 kalikan dengan SDS kalikan dengan SDS kalikan dengan IE. Nah, kita dapat hasilnya segini. Kemudian untuk CS hitung, kita bisa dapatkan sama dengan SDS dibagi R dibagi IE. Nah, CS hitungnya 0,08734. Kemudian CS maksimum SDS sini SDS dibagi ke T. T di sini kita menggunakan Tmax. Tmax dikalikan dengan R8 dibagi dengan IE tutup kurung maksimum segitu. Kemudian kita bisa menentukan berat struktur efektif dengan beban mati dan beban mati tambahan TSDL. Nah, untuk mendapatkan berat struktur efektif kita bisa lihat dari SAP. Nah, di SAP kita klik display, kita show table.
Kemudian di sini kita pilih struktur output, base reaction. Untuk select load case-nya, kita pilih SDL, date, dan SDL, klik OK. Nah, ini untuk beban mati. Kita bisa ekspor ke Excel. Nah, kemudian kita bisa copy ke sini saja. Nah, untuk beban mati berat struktur efektif ini, DL-nya, kita bisa pakai ini, Global FZ 2998 kN, kemudian SDL-nya itu yang bawahnya. Nah, total berat efektifnya itu segini ya, 4634,887 kN. Nah, kita tadi sudah mendapatkan CS. Di sini CS untuk menghitung gaya geser statik ekuivalen, CS kali WT. CS di sini menggunakan CS hitung yang ini. CS-nya menggunakan CS hitung. Nah, kemudian untuk WT menggunakan dari sini. Maka statik ekuivalen kita dapatkan 404 dari CS kalikan WT. Kemudian untuk gaya geser akibat gempa, di sini kita bisa mendapatkan gaya geser akibat gempa. Nah, gaya geser akibat gempa ini kita peroleh dari SAP 2000 dengan cara kita ke SAP, kemudian kita ke display, show tables. Di sini kita masih sama pilih base reaction. Kemudian load case-nya kita pilih RSPX dan RSPY kita pilih OK. Nah, kita bisa export lagi ke Excel. Tunggu. Nah, di sini kita bisa dapatkan, kita bisa copy dulu ke Excel yang tadi hitungan. Nah, base reaction arah X itu ini, dan RSPX itu ini. Ini RSPX, dan ini untuk RSPY. Kita dianalisis kita bisa dengan klik menengah sini. Kita bisa dapatkan untuk arah X arah Y, dan untuk perbandingan gaya geser kita bisa bandingkan. Nah, karena V dinamik dari bangunan kita sendiri itu lebih kecil dari V statiknya, maka keterangannya itu tidak oke, alias kita perlu faktor koreksi untuk memperbaiki dari struktur ini. Nah, untuk faktor koreksi di sini untuk arah X cukup membagi dari faktor V statik, hasil V statik dibagi dengan V dinamik hasilnya 1,168, kemudian arahnya juga sama. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, lalu kita bisa hitung di sini yang kita masukkannya ke SAP. Ini kita bisa perkecil saja komanya supaya lebih mudah. Nah, dianggap koma saja. Kemudian kita bisa masuk ke SAP. Kemudian di sini kita unlocking dulu. Kita klik define, load case, RSPX modify. Di sini kita bisa rubah 1,22625
dikalikan tadi di RSPX itu berapa arah X-nya 1,169, faktor koreksinya sekali 1,169, modify. Oke, kemudian RSPX juga RXPY juga sama. Kita ganti 1,22625 dikalikan 1,173, kita klik modify. Oke. Di sini kita bisa run kembali. Nah, kemudian kita bisa lihat tabel. Di sini load case, RSPY, oke. Nah, di sini kita bisa export to Excel. Nah, di sini bisa dilihat. Ini kita copy saja dulu, pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Nah, di sini terdapat hasil dari angka yang sesudah dikoreksi dan hasilnya seperti ini ya. Nah, di analisis kita bisa di sini sama dengan yang ini juga sama yang ini. Nah, hasilnya itu oke karena V dinamik atau gaya geser dinamik dari bangunan sendiri itu lebih besar dari gaya geser statik. Nah, kemudian kita bisa menghitung yang namanya analisis simpangan. Nah, analisis simpangan ini kita bisa menghitung pertama, kita bisa mendapatkan nilai pertama untuk perpindahan elastis. Ini kita bisa dapatkan di SAP dan satuannya milimeter. Jadi untuk di SAP-nya sendiri kita bisa ini. Nah, setelah itu kita bisa run now. Nah, di sini kita bisa pilih show deform shape-nya itu untuk RSPX. Apply, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bangunan bergeser ke arah X ya. Nah, untuk mendapatkan nilai dari simpangan ini arah X, kita bisa cari untuk di lantai 3 terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita dekatkan kursor ke ujung dari join sebelah kanan ini ya. Nah, ini dapat U1-nya itu 24,7378, 24,778. Kemudian lantai 2 19,0324, 19,0324. Lantai 1 8,7548, 8,7548. Nah, ini sudah dapat untuk perpindahan inelastis sendiri. Kita bisa hitung dengan cara perpindahan elastis dikalikan dengan CD 5,5 dibagi dengan IA1. Hasilnya segini. Kemudian simpangan ini yaitu dari simpangan lantai 3 dikurangi simpangan lantai 2, atau perpindahan inelastis lantai 3 dikurangi perpindahan inelastis lantai 2. Selanjutnya juga sama kayak gitu. Nah, simpangan izin ini dari faktor atau kategori risiko dikalikan dengan tinggi lantai. Nah,
Kategori risiko ini didapat dari peraturan dari batas simpangan tabel 3.10. Nah, kita bisa dapat hasilnya segitu. Kemudian untuk arah Y juga sama, kita bisa di SAP ini pilih ini, kemudian kita ke arah RSPY. Nah, kita bisa lihat di sini ya, U-nya, U2-nya. Nah, kalau untuk RSPX itu kan tadi kita lihat dari U1. Kalau RSP ini kita lihat dari U2. Nah, 22,7719. 22,7719. Lantai 2-nya 17,7397. 17,7397. Lantai 1-nya 8,4187. 8,4187. Ini kita sudah beres. Nah, berdasarkan hasil data di atas itu, kita sudah menghitung untuk gaya geser, ini sudah oke keterangannya. Karena dinamiknya lebih besar dari statik. Kemudian untuk simpangan izin, ini masih memasuki simpangan izin semuanya. Keterangannya masih oke, karena jika simpangan izin ini kurang dari simpangan antar lantai, berarti tidak oke. Berarti simpangan antar lantai ini melebihi simpangan izin. Jadi simpangan antar lantai ini tidak boleh melebihi dari simpangan izin. Gitu. Nah, untuk perhitungan dari SAP sudah selesai. Sampai sini untuk analisis struktur. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.